Siapa di sini yang nganggap manusia hanya alat? Kalian terlalu banyak nonton anime, guys. Tapi kita akan bahas. Kita putar intronya terlebih dahulu. だが堀北、俺はお前を仲間だと思ったことはない。お前も櫛田も平田も全ての人間は道具でしかない。家庭は関係ない。どんな犠牲を払おうと構わない。この世は勝つことが全てだ。最後に俺が勝ってさえいればそれでいい。 Ada sebuah pandangan yang cukup menggelitik, guys, yaitu gagasan bahwa manusia dianggap sebagai alat untuk mencapai kemenangan atau tujuan tertentu. Dalam konsep ini, individu seringkali dinilai berdasarkan manfaat atau kontribusinya terhadap pencapaian tujuan, tanpa memperhatikan nilai intrinsik mereka sebagai manusia. Pandangan ini tentu saja menuai banyak sekali kritik. Salah satu kritik utamanya adalah bahwa pendekatan seperti ini mereduksi martabat manusia menjadi sekedar fungsi belaka. Selain itu, hubungan antar manusia yang dibangun atas dasar ini cenderung menjadi transaksional, tanpa rasa empati atau koneksi emosional. Padahal sebagai makhluk sosial, manusia tidak hanya membutuhkan pencapaian, tetapi juga hubungan yang mampu memberikan makna dalam kehidupan. Untuk menggambarkan pandangan seperti ini, mari kita ambil contoh dari karakter fiksi Kiyotaka Ayano-koji dari serial Classroom of the Elite. Kiyotaka adalah sosok yang memiliki filosofi hidup yang sangat-sangat pragmatis, bahkan manipulatif, guys. Baginya, manusia adalah alat untuk mencapai kemenangan. Ia kerap menggunakan orang lain sebagai pion dalam strategi yang ia bangun, tanpa memperhatikan perasaan atau dampak tindakannya terhadap mereka. Filosofi hidup Kiyotaka berakar pada 3 prinsip utama. Pertama, ia mengadopsi pragmatisme ekstrim, di mana segala hal diukur berdasarkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, ia memandang kehidupan sebagai kompetisi, dengan keyakinan bahwa hanya yang terkuatlah yang akan bertahan. Oleh karena itu, ia tidak ragu menggunakan orang lain demi keuntungannya pribadi. Yang ketiga, dia menguasai seni kontrol dan manipulasi, menggunakan kecerdasannya untuk memanipulasi situasi maupun orang lain agar mendukung rencananya. Namun, filosofi hidup Kiyotaka ini memiliki banyak sekali hal yang tidak seharusnya kita lakukan di dunia nyata. Memperlakukan manusia hanya sebagai alat ialah perilaku yang melanggar nilai-nilai moral dan etika. Dehumanisasi semacam ini mengabaikan kenyataan bahwa setiap individu adalah makhluk dengan hak, martabat, dan perasaan yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, Kiyotaka mengesampingkan empati dalam setiap tindakannya. Hal ini dapat merusak hubungan sosial yang dalam kehidupan nyata merupakan fondasi penting bagi kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Prinsipnya yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan seringkali menimbulkan konflik moral serta risiko besar, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Walaupun seperti itu, tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa hal positif dari karakter Kiyotaka ini yang dapat kita jadikan pelajaran, guys. Salah satunya adalah kemampuannya berpikir strategis. Merencanakan langkah-langkah ke depan untuk mencapai tujuan adalah sikap yang baik dan dapat meningkatkan efektivitas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Kiyotaka juga menunjukkan ketenangan luar biasa di bawah tekanan, sebuah keterampilan yang sangat-sangat berguna dalam menghadapi situasi yang sulit. Keberaniannya untuk melawan norma walaupun sering menimbulkan kontroversi juga menunjukkan bahwa kadang-kadang kita perlu mengambil keputusan yang tidak populer demi mencapai hasil yang lebih baik. Di sisi lain, ada banyak sekali hal dari Kiyotaka yang sebaiknya tidak kita tiru. Melihat manusia hanya sebagai alat adalah pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus menghormati orang lain sebagai individu yang sama atau yang setara, bukan hanya sekedar pion dalam permainan kita. Mengabaikan empati juga merupakan kesalahan besar.
Hubungan yang sehat memerlukan penghormatan dan perhatian terhadap perasaan orang lain. Prinsip menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan juga sangat-sangat beresiko, karena dapat membawa dampak negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Sebagai manusia, penting bagi kita untuk menyeimbangkan logika dan empati. Berpikir strategis memang sangat penting, tetapi jangan sampai hal itu mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam mengejar tujuan, pastikan cara yang kita tempuh tetap selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Hormati orang lain sebagai individu yang memiliki hak dan martabat yang sama seperti kita. Filosofi Kiyotaka Ayonokoji menawarkan pelajaran penting, baik yang bisa kita ambil maupun yang perlu kita hindari. Pandangan bahwa manusia hanyalah alat adalah sudut pandang yang sempit dan tidak realistis. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki nilai intrinsik yang melampaui sekedar fungsi atau utilitas mereka saja. Keseimbangan antara rasionalitas dan empati adalah kunci untuk mencapai kesuksesan yang sebenarnya. So, apakah manusia hanyalah alat? Tentu saja tidak. Kita adalah individu dengan hak dan martabat yang sangat perlu dan penting untuk dihargai dan dihormati. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, guys. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.